Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu abi bade ngapresentasikan atau maparkeun materi ngeunaan pengertian puisi dan ragam puisi. Sateuacan dimulai tepangkeun abi Dinda Nu Pratiwi sang rencang abdi Ilham Akbar. Pengertian puisi. Secara etimologis, kata puisi berasal dari Yunani. Berasal dari poesis yang artinya berarti penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah putrai yang erat dengan put dan pum. Mengenai kata put, Coulter dalam Tarigan 1984 menjelaskan bahwa kata put berasal dari Yunani yang berarti membuat atau mencipta. Samuel Taylor Coleridge mengemukakan puisi itu adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya. Misalnya, seimbang, simetris, antara unsur satu dan unsur lain, sangat erat berhubungan dan sebagainya. Baik teman-teman, setelah tadi menjelaskan apa itu puisi, pengertian dan sebagainya, sekarang kita menginjak untuk ragam puisi. Nah, ragam puisi terbagi beberapa hal. Ada yang berdasarkan zaman, terdiri atas dua puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Ada pula berdasarkan sudut pandang penulis, yaitu puisi naratif, liris, dan deskriptif. Selanjutnya ada juga puisi kamar atau auditorium, dan ada juga puisi alegori. Puisi berdasarkan zaman ditinjau dari segi periodisasi kelahiran puisi. Kita mengenal adanya istilah puisi lama dan puisi baru, atau sering pula dibedakan atas puisi tradisional dan puisi modern. Apa itu puisi lama? Nah, puisi lama adalah puisi yang lahir sebelum masa penjajahan Belanda, sehingga belum tampak adanya pengaruh dari kebudayaan barat. Sifat masyarakat lama yang statis dan objektif melahirkan bentuk puisi statis pula, yaitu sangat terikat pada aturan tertentu. Aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku tiap baris, dan irama. Ada juga ciri-ciri puisi lama, diantaranya merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan, dan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Ada beberapa jenis puisi lama, diantaranya mantra, pantun, karmina, saloka, gurindam, syair, talibun, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ragam puisi berdasarkan zaman ada juga puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Nah, jenis-jenis puisi baru pun menurut isinya dibedakan atas balada, himne, ode, epigram, romance, elegi, satir, dan lain sebagainya. Nah, selain berdasarkan zaman, puisi juga dibedakan berdasarkan sudut pandang penulis. Ada yang disebut puisi naratif atau deskriptif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan si penyair. Ada puisi naratif yang sederhana, sugestif, dan ada juga yang kompleks. Puisi naratif misalnya epik, romansa, balada, dan syair. Sedangkan puisi lirik yaitu puisi yang mengungkapkan aku sebagai liris atau gagasan pribadinya, ya tidak bercerita. Jenis puisi lirik ini misalnya elegi, serenada, senandika, dan lain sebagainya. Lalu ada pula puisi deskriptif. Deskriptif bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa. Misalnya penyair atau pengarang menjelaskan bagaimana keadaan pada saat itu. Selain tadi puisi berdasarkan zaman, puisi berdasarkan sudut pandang, ada juga puisi kamar dan atau puisi auditorium. Istilah puisi kamar dan auditorium juga kita jumpai dalam buku kumpulan puisi Hukla karya Leon Agusta. Puisi-puisi auditorium disebut juga hukla, puisi yang mementingkan suara atau serangkaian suara. Puisi kamar ialah puisi yang cocok dibaca sendirian dan tidak satu atau dua pendengar saja.
di dalam kamar. Sedangkan puisi auditorium, puisi yang cocok dibaca di auditorium mimbar dengan jumlah audiens yang sangat banyak. Lalu ada pula ragam puisi yang bernama alegori. Puisi sering mengungkapkan cerita yang isinya dimaksudkan untuk memberikan nasihat tentang budi pekerti dan agama. Jenis alegori yang terkenal adalah parabel, yang juga disebut dongeng perumpamaan. Nah, berikut adalah ragam-ragam dari puisi tersebut. Alhamdulillah, materi atos dipresentasikan. Mugia manfaat kanggo orang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.